Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Nice to see you again in this online learning activities. And in this meeting we want to study about conditional sentence atau kalimat pengandaian. Now this is the map of concept for our meetings today. We will discuss about conditional sentence type 1, conditional sentence type 2 and 3, and then the uses of conditional. First, I will bring you into the pictures. Okay, do you see the pictures? There are two pictures in my slide. The first picture is money, and then the second picture is a house. This is a luxurious house. If we have to combine the two pictures into a sentence, what do you think? Kalau misalnya kita harus mengkombinasikan dua gambar ini menjadi sebuah kalimat, itu kira-kira pakai kalimat apa? Yes, you're right. You have to use the conditional sentence. Jadi kita mau pakainya kalimat pengandaian, ya. Like this. This is the example for you. Nah, if I have much money, I will buy a luxurious house. If I have much money, I will buy a luxurious house. This is the example of conditional sentence type 1. Oke, pertama saya akan menjelaskan dulu. Yang dimaksud dengan conditional sentence itu adalah kalimat pengandaian. And in conditional sentence there are two clauses. Ada dua klausa. The first clause is called if clause, and the second clause is called the result clause. The if clause itu maksudnya adalah klausa pengandaian. Jadi kalau yang ada if-nya itu disebut klausa pengandaian. Nah, and then the second is result clause. Result clause itu yang mengandung kata will. Jadi kalau disebutkan dalam bahasa Indonesia, yang if clause ini adalah klausa syarat. Artinya, kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka klausa yang kedua ini tidak akan terjadi atau tidak akan terrealisasikan. Misalnya, if I have much money, jika saya punya banyak uang, I will buy a luxurious house. Saya akan membeli sebuah rumah mewah. Okay? This is the if clause. Ini adalah klausa syaratnya. Kalau syaratnya adalah punya uang untuk membeli rumah. Jika tidak punya uang, maka tidak bisa membeli rumah. Jadi ini saling berhubungan. Klausa syarat namanya. Makanya disebut dengan conditional sentence. Kalimatnya tergantung kondisi. If I have much money, jika saya punya uang, saya akan membeli rumah. Itu namanya conditional sentence atau kalimat pengandaian. Do you understand? Okay. For you to get more understanding, I will give you some pattern of conditional sentence. Nah, tadi saya di awal sudah menyebutkan kalau conditional sentence itu atau kalimat pengandaian itu ada 3 tipe. Yang tipe pertama yaitu future possibility. Jadi kalau di tipe pertama artinya future, masa depan, possibility itu kemungkinan. Jadi kalau kita menuliskan if clause atau kalimat pengandaian dengan tipe 1, artinya yang kita tulis itu klausa hasilnya masih mungkin terjadi di masa yang akan datang. Ya, future possibility masih mungkin terjadi di masa yang akan datang. Itu kalau tipe 1. Lah, bagaimana rumus untuk tipe 1? Nah, tadi yang contoh yang di awal tadi yang Bu April jelaskan itu adalah tipe 1 karena menggunakan simple present, yaitu subjeknya plus verb 1 dan main clause-nya adalah subjeknya plus will plus verb 1. Itu adalah rumus untuk type 1 atau first type. Ya, seperti itu. If you want to
express your sentence, jika kamu ingin mengungkapkan sesuatu, kemungkinan tapi yang masih mungkin terjadi, you will use the conditional sentence type 1. Okay, do you get? Nah, di sini disebutkan juga kan, using type 1 in English. Type 1 is used to express a possibility in the future, ya kan? Jadi tipe 1 itu digunakan untuk mengungkapkan sebuah kemungkinan di masa yang akan datang, ya. But it is not certain that it will happen, but it is possible. Dia nggak pasti akan terjadi, tapi mungkin terjadi. Jadi masih ada kemungkinan, tapi bukan sebuah kepastian. Jadi tergantung syaratnya, apakah syaratnya akan terpenuhi atau tidak. Seperti itu. Or when talking about real and possible situation in the future. Atau mungkin juga kita mau membicarakan tentang sebuah hal yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Seperti itu, kita menggunakan type 1. Ini contoh yang tadi ya. If I have enough money, I will buy a car. If I go to the market, I will buy what you want. Jika saya pergi ke pasar, saya akan membeli apa yang kamu inginkan. If you work hard, you will win the prize. Jika kamu bekerja dengan keras, kamu akan mendapatkan hadiah. If I am not busy, I will help you. Jika saya tidak sibuk, saya akan membantu. Jadi semua yang diungkapkan dalam tipe 1 merupakan kalimat yang masih mungkin terjadi di klausa resultnya, di klausa yang ada will-nya ini, maksudnya masih mungkin terjadi karena dia pakainya tipe 1. Okay, do you get? Okay, next we are going to conditional sentence type 2. Ya, if clause-nya pakai type 2, tipe 2 itu present unreal. Artinya kejadian yang tidak mungkin terjadi sekarang. Present itu sekarang, unreal itu tidak terjadi. Jadi maksudnya adalah kejadiannya berupa pengandaian yang tidak mungkin terjadi sekarang. Rumusnya bagaimana? Rumusnya kita lihat di sini. If clause-nya pakai if plus simple past. Simple past itu yang subject plus verb 2. Dan main clause-nya atau result clause-nya adalah subject plus would plus verb 1. Okay, how is the using of type 2 in English? If clause type 2 is used to express dreams, unreal situation, and things that are unlikely to happen. Ya, tipe 2 itu digunakan untuk mengekspresikan sebuah mimpi atau kejadian yang tidak nyata atau hal-hal yang tidak diinginkan untuk terjadi. Seperti itu. Ya, for example, if I had money, I would give you. If I had money, I would give you. Had adalah verb 2. Lihat di sini, subject, if plus subject plus verb 2, if plus subject plus verb 2. Sama kan rumusnya? Nah, kemudian main clause-nya I would give you. Subject plus would plus verb 1. Subject plus would plus verb 1. Ya. If I had money, I would give you. Jika saya punya uang, saya akan memberimu. Jika saya punya uang, saya akan memberi kamu. Tapi ini adalah tipe 2. Kenapa? Ciri-cirinya pakai verb 2 yaitu had dan pakai would. Jadi ini tidak mungkin terjadi sekarang. Maka maknanya adalah I don't have money. Ya, kalimatnya kan if I had money, I would give you. Jika saya punya uang, saya akan memberi kamu. Ya, kenyataannya berarti kebalikannya. Saya tidak punya uang, maka saya tidak bisa memberi kamu. Nyatanya dia nggak punya uang saat ini gitu, tapi ini diandaikan aja di tipe 2, berarti tidak mungkin terjadi. Seperti itu. Yang kedua, contoh kedua, if I didn't smoke, I would be healthy. Jika saya tidak merokok, saya akan sehat. Jika saya tidak merokok, saya akan sehat. Nah, didn't itu verb 2 dari do, would itu ciri-ciri tipe 2 dengan would ini, dan verb satunya adalah be, would be itu verb 1.
ya. Would plus verb 1 itu would be-nya di sini. Nah, kalau diartikan jika saya tidak merokok, saya akan sehat. Nah, kenyataannya berarti gimana? Iya, kenyataannya dia lagi sakit karena dia merokok. Gitu kenyataannya. Yang ketiga, if it didn't rain, we would go on picnic. Kembali lagi saya ingatkan, didn't itu adalah verb 2 dari do. Ya, sudah pasti ini merupakan simple past tense. Di sini dihubungkan dengan ini. Kemudian yang would itu adalah ciri-ciri dari main clause-nya tipe 2. Gitu. If it didn't rain, we would go on picnic. Kalau diartikan Indonesia, jika hari ini tidak hujan, jika hari ini tidak hujan, kita akan pergi piknik. Nah, ini udah ketahuan karena dia pakainya tipe 2, jadi pasti hari ini lagi hujan. Ya, maka dia bilang gitu. Hari ini hujan, maka dia nggak bisa piknik. Ini dia lagi menghayalkan saja. Kalau hari ini nggak hujan, kita bisa piknik ya, gitu. Ya, do you get? Paham ya? Sampai sini ya. Kemudian yang terakhir, satu lagi ada contoh. If I were you, I would want to be a doctor. Jika saya jadi kamu, saya akan menjadi dokter. Kalau saya jadi kamu, saya jadi dokter. Faktanya saya bukan kamu, maka saya tidak menjadi dokter. Seperti itu. Ya, sampai sini paham? Oke, let's going to the type 3. Nah, if clause di type 3 ini adalah if clause yang paling tinggi, atau ini imajinasi tingkat tinggi. Type 3 ini past unreal. Past itu masa lalu, unreal itu tidak nyata. Jadi kenyataan yang pada masa lalu pun tidak terjadi, tapi masih diandai-andaikan. Tadi makanya saya bilang ini sebuah imajinasi tingkat tinggi. Yang lalu tapi masih diimajinasikan. Type 3. Ya. Rumusnya if plus past perfect tense. Past perfect itu yang gimana sih? Subject plus had plus verb 3. Ini rumus yang if clause-nya. Subject plus had plus verb 3. Kemudian main clause-nya subject plus would plus have plus verb 3. Ini rumus main clause-nya. How to use type 3 in English? Nah, type 3 in English ini is used to express the past and impossibility situation that can no longer be changed. Ya, tipe 3 itu untuk mengekspresikan masa lalu dan situasi yang impossible, tidak mungkin terjadi dan tidak lagi bisa diubah. Ya, kejadiannya pada masa lalu, ya, yang tidak mungkin terjadi dan tidak bisa diubah. Masa lalu tapi masih diandai-andaikan. Itu kalau tipe 3. Ya, masa lalu tapi masih diandai-andaikan. Ya. Misalnya ini kalimatnya. If he had talked to me, I would have listened to him. If he had talked to me, I would have listened to him. Ya, kalau dia bicara padaku, saya akan mendengarkannya. Tapi dia nggak bicara kemarin. Maksudnya di masa lalu dia nggak bicara. Di masa lalu dia nggak bicara. If he had talked to me, I would have listened to him. Ya, kalau dia bicara padaku, saya akan mendengarkannya. Tapi pada kenyataannya, pada masa lalu pun dia tidak bicara padaku. Ya, pada masa lalu juga saya nggak mendengarkan dia, seperti itu. Ya, kemudian second example, if it had rained last week, we would have stayed at home. Nah, ini jauh sekali kan? Last week masih diandai-andaikan. If it had rained last week, we would have stayed at home. Jika waktu itu minggu lalu tidak hujan, kita akan diam di rumah. Jika minggu lalu tidak hujan, kita akan diam di rumah. Nah, minggu lalu tapi masih diandai-andaikan, ya kan? Tadi yang saya bilang itu namanya past unreal, seperti itu. Kenyataannya gimana? Lah, minggu lalu aja hujan, ya kan? Gitu. Kemudian yang ketiga, if she had saved enough money, she would have bought a new bicycle. Jika dia menabung cukup uang, dia akan membeli
sebuah sepeda baru. Jika dia pakainya tapi have said ya, enough money, she would have bought a new bicycle. Kalau dia menyambung atau kalau dia menyimpan uang, cukup uang, dia akan membeli bicycle. She berarti perempuan ya. Ciri-cirinya had plus verb 3 udah masuk kan? Had plus verb 3. Would have plus verb 3 ini would have plus verb 3 udah masuk semua. Tapi ini sebuah masa lalu yang diandaikan. Nah, kalau kemarin dia nyimpen uang, dia mungkin bisa membeli sepeda baru. Seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan mengenai 3 tipenya. Nah, we will have the comparison of each types ya. Type 1, type 2, and type 3. Seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa there are 3 types in continuous sentence. Ini yang type 3-nya ketutupan sama kamera saya. Jadi nggak apa-apa ya. Tapi ini type 3 di sini ya. Nah, ini type 3 asli tulisannya tapi ketutupan. Nah, type 1, type 2, and type 3. Berdasarkan ya, based on the characteristic, there are differentiate. Based on the characteristic, there are differentiate of type 1, type 2, and type 3. About the nature. Type 1 in open condition, nature. Type 1, nature, open condition, what is said in the conditional is possible to happen. Jadi kalau tipe 1 itu kondisinya masih kondisi situasi terbuka. Jadi apa yang dikatakan dalam kalimat pengandaian itu masih mungkin terjadi. Tipe 2, unreal. Ya, the result clause is impossible to or cannot happen in the present. Ya kan tadi sudah dijelaskan kalau yang tipe 2 itu kejadiannya tidak nyata atau the result clause-nya, klase hasilnya itu tidak mungkin terjadi dan tidak dapat terjadi di masa sekarang. Tipe 3, unreal, tapi the result clause-nya is impossible happen in the past. Impossible happen, tapi in the past tidak mungkin terjadi di masa yang lalu atau masa yang sudah terlewat kemarin. How about the time? This condition refers either to present or future time. Kalau time-nya di tipe 1 bisa untuk present atau masa sekarang, tapi bisa juga untuk future atau masa yang akan datang. Gitu. Kalau tipe 2 itu di present, ya. Tenses-nya itu past. Tadi kan pakai verb 2 ya, past tense ya. Tapi kita lagi membicarakan tentang masa yang sekarang, gitu. Maka membicarakan masa yang sekarang tapi yang sudah tidak mungkin terjadi di masa sekarang, makanya present time-nya, sebenarnya time-nya present. Kemudian yang tipe 3 itu time-nya past, waktunya udah di masa lalu, so we are talking about a situation that was not so in the past. Jadi udah nggak terjadi lagi di masa lalu, sudah berlalu kemudian diandai-andaikan lagi. Seperti itu. Yang contohnya ya kayak tadi, if my mother knows about this, we are in the serious problem. Jika ibuku tahu tentang ini, kita dalam masalah serius. Ini 50-50, jadi bisa terjadi, bisa enggak gitu. Kalau ibu saya tahu, ya kita dalam serious trouble atau masalah serius. Kalau ibu nggak tahu, ya kita nggak apa-apa gitu. Yang type 2, if I knew her name, I would tell you. Jika saya tahu namanya, saya akan memberitahu kamu. Tapi ini tipe 2 atau present unreal, tidak mungkin terjadi sekarang, tidak nyata sekarang. Maka faktanya, I don't know her name. Saya nggak tahu namanya, so I can't tell you. Saya nggak tahu namanya, jadi saya nggak bisa kasih tahu kamu gitu, Cak. Di Indonesia seperti itu. Yang tipe 3, if you had warned me, I would not have told your father about that party. Ya, jika kamu tidak memperingatkan saya tidak akan memberitahu ayahmu tentang pesta itu. Tapi terlanjur sudah diberitahu. Maka faktanya, you didn't warn me. Faktanya kamu kemarin nggak ngasih tahu saya, maka saya memberitahu ayahmu tentang itu. Jadi ini kalau ini tadi ya, yang past unreal berarti sangat imajinatif sekali. Seperti itu.
Oke, this is the quiz. Silahkan kalian pelajari teksnya dulu tadi, kemudian silahkan kalian buat kuisnya di sini seperti biasa, ditulis di buku tulis, kemudian kalimat lengkapnya ya. Kalimat lengkap berarti kalimat inti, maksudnya iya kalimat result clause dengan if clause-nya digabung, kemudian sudah berisi jawaban, lalu difoto, dikirim di classroom seperti biasa. Okay, do you get about the material today? Ya, sekali lagi kuisnya ini nanti kamu tulis di buku tulis, lalu saya minta yang bentuknya sudah kalimat lengkap. Jadi ada result clause, ada if clause-nya, kemudian sudah ada jawabannya yang lengkap, tapi ditulis di buku tulis, kemudian difoto dan dikirim ke classroom. Ya, I wait for you. Maybe sudah jelas ya? Do you understand ya? Do you get ya about what you have to do today? So, this is the last of our meeting today. This is the end of the chapter. See you and thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.